Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fakihatun Nisa, mahasiswi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik, di sini saya akan membahas materi perkembangan dewasa. Masuk ke materi, psikologi perkembangan dapat kita artikan sebagai suatu ilmu psikologi yang membahas tentang masalah perkembangan manusia mulai dari usia awal pembentukan sampai usia akhir. Psikologi perkembangan membahas menyangkut tentang perkembangan dan kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Lalu di sini ada tahap-tahap perkembangan dewasa. Yang pertama ada dewasa awal, dimulai dari usia 20 sampai 40 tahun. Lalu yang kedua dewasa madya, dimulai dari usia 40 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir dewasa akhir, dimulai dari usia 60 tahun ke atas. Di sini ada ciri-ciri perkembangan dewasa awal, madya, dan akhir. Yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan kognitif, dan yang terakhir ada perkembangan psikososial. Lanjut, masuk ke pembahasan. Di sini ada tahap dewasa awal. Yang pertama, perkembangan fisik. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, daya tahan, dan fungsi motorik. Pada tahap ini, ketajaman visual lebih menonjol seperti pengecapan, pembauan, serta sensitif pada perasa. Nah, pada masa dewasa awal, dasar fungsi permanen diletakkan pada kesehatan seperti apakah mereka cukup tidur, apakah mereka merokok, minum-minum, atau mengonsumsi obat-obatan secara berlebihan. Nah, hal ini sangat berkontribusi pada kesehatan dan perkembangan fisik tahap dewasa awal. Lalu di sini ada perkembangan kognitif. Pada tahap perkembangan kognitif dewasa awal, ini berpikir pasca forma. Nah, maksud pasca forma ini seringkali berkembang sebagai respon terhadap berbagai kejadian dan interaksi yang membuka cara pandang yang tidak biasa dan menantang pandangan sederhana dan berpusat terhadap dunia. Maksudnya ini, respon seseorang terhadap berbagai kejadian dan interaksi yang membuka cara pandangan sederhana yang berpusat pada dunia. Lalu tahap kognitif ini mencangkup wawasan atau pengetahuan seperti manajemen diri. Manajemen diri ini itu mengetahui bagaimana cara kita memotivasi diri sendiri dan mengatur waktu dan tenaga. Lalu yang kedua, manajemen tugas. Nah, hal ini termasuk tahap tanggung jawab, seperti mengerjakan tugas yang telah disuruh orang tua, mengerjakan tugas yang disuruh pendidik, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, manajemen orang lain. Nah, ini bagaimana kita cara memperlakukan orang, bagaimana kita cara berkomunikasi yang baik dengan seseorang. Lalu dan yang terakhir, bagaimana kita menjalin ikatan, misalnya ikatan pertemanan, ikatan saudara, ikatan keluarga, dan ikatan pernikahan. Lanjut ke perkembangan psikososial. Sebagian besar golongan dewasa muda telah menyelesaikan pendidikan sampai taraf universitas dan kemudian mereka memasuki jenjang karir atau ke jenjang pernikahan. Nah, di sini golongan dewasa ini telah menyelesaikan pendidikannya dari tahap universitas dan kemudian melanjutkan ke jenjang pekerjaan, ke jenjang karir. Lalu melanjutkan pulang ke jenjang pernikahan.
Di sini ada hubungan orang tua dan anak. Yang poin pertama, keadaan keluarga dan pencapaian status dewasa. Pada kehidupan seseorang dalam keluarga, mereka seringkali mengalami kesulitan-kesulitan dalam usahanya mencapai kedewasaan. Kesulitan-kesulitan sebagian itu timbul dan berhubungan dengan suasana keluarga. Nah, keluarga yang baik bagi seseorang adalah keluarga yang tidak hanya memberi dan membangun kesadaran mereka sebagai insan yang dikasihi, tetapi juga melatih mereka agar dapat mencapai status dewasa dengan mengikut sertakan mereka dengan kegiatan-kegiatan keluarga. Misalnya kegiatan keluarga itu acara keluarga, acara kumpul-kumpul, dan lain-lain. Lalu di sini ada poin keadaan keluarga dan relasi orang tua dengan anak. Relasi antara orang tua dan anak dipengaruhi dan ditentukan pula oleh sikap orang tua terhadap keadaan internal dan eksternal dalam keluarga. Berikut sikap orang tua terhadap anak. Yang pertama, sikap yang berhubungan dengan afeksi dan dominasi. Nah, afeksi ini sikap saling menyayangi dan mengasihi. Sikap afeksi yang berlebihan dari orang tua yaitu orang tua yang ingin menguasai anaknya. Di sini maksudnya sikap kasih sayang yang berlebihan terhadap anak ini sehingga membuat orang tua itu ingin menguasai anaknya. Intinya orang tua ingin anak mengikuti semua perintah yang dikatakan orang tuanya. Lalu di sini ada sikap orang tua yang memanjakan anak. Nah, sikap orang tua yang berlebihan dalam memanjakan anak ini bisa juga mengakibatkan anak akan ketergantungan kepadanya hingga dewasa nanti. Mereka akan sadar bahwa selagi masih ada orang tuanya, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Nah, maka dari itu orang tua harus paham akan perannya dalam keluarga. Lalu di sini yang kedua, sikap yang berhubungan dengan ambisi. Nah, ambisi ini keinginan yang besar untuk memperoleh sesuatu. Di sini ada sikap yang mementingkan milik keduniawi dan sikap yang mementingkan suasana keagamaan. Nah, maksudnya ini kita kan seringkali melihat anak-anak sampai pada usia dewasa itu belum bisa melafalkan ayat-ayat Al-Quran, belum tahu tata cara wudhu yang sesuai tuntutan, terus tidak mengetahui bacaan doa-doa salat yang benar, bahkan tidak memiliki tingkah laku yang baik. Nah, ini bisa terjadi karena didikan para orang tua yang salah pada saat masih kecil. Padahal pendidikan agama itu wajib diajarkan sejak anak usia dini. Maka dari itu kita sebagai orang tua nantinya wajib memberikan pendidikan umum dan tak lupa juga memberikan pendidikan agamanya, seperti pendidikan akhlak dan pendidikan moral. Lalu sini sebab pendidikan seseorang baik itu dilihat dari siapa yang mendidiknya. Nah, apalah guna seseorang yang berilmu pengetahuan tinggi tetapi tidak berakhlak mulia. Maka dari itu untuk orang tua jangan memisahkan antara pendidikan umum dan pendidikan agama, karena hal itu tidak akan bisa dipisahkan. Lalu kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu dewasa madya. Di sini ada perkembangan fisiknya juga. Saat usia madya biasanya terjadi penurunan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Nah, masa ini merupakan masa di mana seseorang mengalami kesusahan fisik sebagai akibat terlalu banyak bekerja. Mungkin pada tahap madya ini tidak boleh terlalu lelah. Lalu rasa cemas yang berlebihan ataupun kurang memperhatikan kehidupannya. Perubahan fisik pada masa ini adalah berat badan bertambah, misalnya lemak mengumpul pada perut dan paha, terus berkurangnya rambut atau sedikit beruban, perubahan pada kulit, tumbuh menjadi gemuk, perubahan otot, masalah persendian, dan perubahan pada mata. Di sini ada perkembangan kognitif. Poin pertama, mengukur kemampuan kognitif di usia madya. Kemajuan dalam memori verbal pada masa ini sangat terasa, sebab kehilangan memori merupakan kekhawatiran utama banyak orang di usia pertengahan atau madya ini. Lalu yang kedua, kreativitas.
Kreativitas dimulai dengan bakat, tetapi bakat saja tidak cukup. Lalu anak-anak mungkin menunjukkan potensi kreativitas, akan tetapi dalam diri orang dewasa yang dihitung adalah performa kreatif. Di sini performa kreatif adalah perilaku kreatif yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan situasi kerja, yang dapat menghasilkan suatu inovasi atau sesuatu yang baru yang baik bagi dirinya dan baik bagi orang lain. Lalu di sini ada kerja dan pendidikan. Orang dewasa di semua usia dapat menyelang-nyelingkan periode pendidikan, pekerjaan, dan bersantai sepanjang rentang kehidupan. Maksudnya di sini orang dewasa telah bisa meluangkan waktunya, entah itu meluangkan waktu ke pekerjaan, pendidikan, atau yang lain-lainnya. Lalu di sini pekerjaan dan perkembangan kognitif. Pekerjaan dapat merangsang pemikiran yang lebih fleksibel, dan pemikiran yang fleksibel dapat meningkatkan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang kompleks. Apabila pekerjaan dapat dibuat lebih bermakna dan matang, lebih banyak orang dewasa yang bertahan untuk meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Orang dewasa dapat secara aktif mempengaruhi perkembangan kognitif masa depannya dengan pilihan pekerjaan yang mereka buat atau mereka minati. Lalu di sini ada perkembangan psikososial. Setiap orang menjalani kehidupan dengan dikelilingi oleh pertemanan sosial, lingkaran teman dekat dan anggota keluarga dengan berbagai tingkat kedekatan, yang kepada mereka lah dia dapat menggantungkan pertolongan, kesejahteraan, dan dukungan sosial yang sebagai imbalannya mereka menawarkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan. Lalu biasanya orang tua masa ini menjadi orang tua anak remaja. Pada saat menghadapi masalah mereka sendiri, pada saat menghadapi masalah mereka sendiri, orang tua harus berhadapan setiap harinya dengan anak muda yang sedang mengalami perubahan besar pada fisiknya. Jadi, perkembangan psikososial pada usia remaja ini, orang tua sudah menghadapi tahap-tahap perkembangan anak mereka. Dan orang tua biasanya menghadapi lingkungan sosial itu dengan menjalin ikatan pertemanan dan menjalin ikatan kekeluargaan. Dan pembahasan terakhir yaitu dewasa akhir. Di sini ada perkembangan fisik. Nah, masa dewasa tua berkisar itu 60 tahun ke atas. Proses penuaan berarti menurunnya daya tahan fisik, misalnya kulit mulai mengendur dan keriput, rambut beruban, alat indera mulai berkurang, mudah lelah ketika melakukan aktivitas, gerakan menjadi lambat dan kurang lincah. Lalu sebagian sistem tubuh dan keberfungsian organ menurun, sedangkan sebagian yang lain tetap sebagaimana adanya. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Adanya proses penurunan pada penglihatan dan pendengaran dapat menyulitkan pemahaman atas pengujian. Batas waktu pada sebagian besar uji kecerdasan amat berat bagi lansia karena baik proses fisik maupun psikologis juga kemampuan perseptual cenderung menurun seiring usia. Nah, lansia cenderung kurang efisien dan akurat dalam mengenkode. Mengenkode ini artinya proses penyusunan kode-kode dari suatu pesan. Nah, informasi baru yang mudah diingat, menyimpan, dan mengulang kembali. Lalu, kesehatan mental pada lansia tidak hanya dilihat dari ketidakhadiran gangguan-gangguan mental, berbagai kesulitan dan frustasi, tetapi juga merefleksikan kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan dengan cara efektif dan memuaskan. Dan yang terakhir di sini ada perkembangan psikososial. Bagi Erikson, potensi puncak masa dewasa akhir adalah perasaan akan adanya integritas ego atau integritas diri. Nah, integritas ego itu merupakan kemampuan untuk melihat kehidupan diri sendiri yang sudah dilalui sebagai kesuksesan. Lalu, integritas diri itu merupakan gambaran diri sendiri dalam suatu kumpulan yang terlihat dari perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Lanjut ke
Pencapaian yang didasarkan pada refleksi dan akan kehidupan seseorang. Nah, lansia yang hidup sendiri ada umumnya dalam kondisi kesehatan yang lebih baik dan tidak dipungkiri rentan terhadap kesepian. Tetapi faktor lainnya seperti kepribadian, kemampuan kognitif, dan kesehatan mental mungkin memainkan peran yang lebih signifikan dalam kerentanan terhadap kesepian. Misalnya tinggal bersama anak yang sudah dewasa. Lansia dalam kondisi yang lebih baik lebih sering mengadakan kontak dengan keluarga. Di sini mungkin alangkah baiknya jika lansia hidup dengan keluarganya sendiri. Lalu lanjut kepada kesimpulan yang telah saya buat. Setelah melewati masa kanak-kanak dan remaja, akhirnya kita memasuki masa kedewasaan, yakni masa terpanjang setelah masa-masa sebelumnya. Masa dewasa ini adalah masa di mana seseorang harus melepaskan ketergantungannya dari orang tuanya dan mulai belajar mandiri sendiri, karena ia sudah mempunyai peran dan tugas-tugasnya yang baru. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa ini jika tidak dioptimalkan dengan baik, maka akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di masa yang akan datang. Sebagai seorang yang sudah tergolong dewasa, peran dan tanggung jawabnya tentu semakin bertambah besar. Ia tidak lagi harus bergantung secara ekonomis, sosiologis, atau apapun psikologis pada orang tuanya. Cukup sekian dari presentasi yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.